Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang materi bab 1, meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalian menantikan saat-saat seperti ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari ikuti yang saya baca dengan hikmat dan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kedua kali ini tetap materi masih bab pertama, yaitu meyakini kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya ulangi kembali yang kemarin, kita ketahui bahwasanya kitab suci Allah ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan membahas lebih jauh lagi dengan mempraktekkan terkait membaca Al-Quran, ya. Untuk itu akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Untuk itu anak-anak, mohon disimak dengan seksama. Mohon untuk perhatiannya dengan baik, ya. Baiklah anak-anak, kita tahu bahwasanya setelah kita baca, alangkah baiknya kita renungi isinya, kandungannya, dan setelah itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir bisa kita dakwahkan. Untuk itu mari kita ke topik berikutnya anak-anak, yaitu kita tentu bahwasanya mendapatkan pelajaran kemarin terkait firman Allah. Firman itu adalah kalam anak-anak. Sebagai dari firman-firman Allah itu tertuang dan tertulis dalam kitab-kitab Allah, ya. Dalam kitab suci yang bisa kita baca dan kita pelajari. Kita tahu bahwasanya ayat-ayat Allah yang masuk dalam kitab-kitab Allah adalah ayat-ayat Allah yang tertulis. Dan yang tersirat adalah kita bisa lihat dan tahu betapa indahnya alam semesta ini dan segala ciptaannya. Itu adalah ayat-ayat Allah yang baik anak-anak, saya ulangi kembali bahwasanya ayat-ayat Allah itu ada yang tertulis dan ada yang tersirat. Yang tertulis yaitu yang 4 kitab-kitab Allah yang sudah kita tahu, ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian untuk ayat Allah yang tersirat, yaitu adalah ciptaan Allah, baik langit dan bumi dan segala isinya, itu adalah ayat-ayat Allah yang tersirat. Untuk itu marilah kita melanjutkan ke topik berikutnya. Baik, kita amati anak-anak, ya, bahwasanya ada sepanggalan video contoh anak saya yang
ada di TPQ akan membacakan ayat suci Al-Quran dan kita dengarkan bersama-sama, karena yang membaca dan mendengarkan Al-Quran insya Allah mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang membaca tanpa mengurangi pahala orang yang membaca. Selamat mendengarkan dengan baik. Alladzina la ya'lamun fasbir in Shadaqallahul azim. Dari yang dibaca tadi ada beberapa yang salah dan itu sempat saya tegur dari kesalahannya, ya. Nah, itu anak-anak, ya. Baik, kita amati ada sebuah gambar tentang ada anak tawuran dan pelajar di gambar berikut. Silakan menyaksikan. Tentu kita tidak sependapat dengan hal-hal yang ditampilkan pada layar. Pasti kita tidak sependapat ya anak-anak ya, karena dari gambar tersebut kita bisa merenungkan, mencermati buat apa sih kita harus melakukan hal tersebut. Tentu para pelajar yang tertampang di layar itu mereka jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Untuk itu semoga kita semua dijauhi oleh Allah dari hal-hal tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, berikutnya anak-anak, kita lanjut ke poin berikutnya. Apakah dari anak-anak ini ada yang mau bertanya? Nah, sebuah peribahasa mengatakan malu berdayung hanyut serantau. Artinya apa? Malu yang tidak ada pada tempatnya akhirnya akan merugikan diri sendiri. Baik, sekarang kalau kalian mau tidak ada yang bertanya, nanti pertanyaan nanti ada saya kasihkan link sendiri untuk menjawab semua rangkuman materi yang sudah saya berikan. Untuk itu, mari kita sejenak yang ada di rumah, silakan berwudu, mengambil air wudu, ambil Al-Quran, dan bagi adik-adik wanita, perempuan yang haid, cukup mendengarkan saja di Zoom meeting kali ini, ya. Biar mungkin nanti yang lain nanti bisa ikut gabung. Silakan berwudu, ambil Al-Quran, duduk dengan tenang dan khusyuk membaca ayat Al-Quran. Ya, itu yang pertama. Setelah itu nanti kalian yang di rumah silakan mencari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada kitab serta kalian bisa memahaminya. Baiklah, sekarang dibuka coba juz yang pertama pada Al-Quran. Di situ ada pada suratul Fatihah dan Al-Baqarah, dibaca ayat 1 sampai 5 ya anak ya. Silakan dibaca. Baik, mungkin bersama-sama dengan Pak Nidam ya. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Cukup bisa sampai 5 ya. Shadaqallahul azim. Seperti itu anak-anak. Coba setelah dibaca apa yang kalian rasakan ya. Dan setelah membaca nanti bisa kalian pahami isi Al-Qur'annya, bisa kalian cari di Al-Qur'an terjemah dan kemudian kalian resapi isinya. Itu anak sebagai contoh. Baik, berikutnya anak-anak. Ini adalah masukan hasil pemikiran anak-anak terkait pembelajaran pada kali ini. Pada bab 1 bisa kalian klik, bisa kalian ketik atau kalian foto alamat tersebut ya. Nah, nanti bisa di-share di link tersebut. Oke. Melalui Zoom meeting ini tadi sudah kita membaca tidak hanya 1 ayat ya, tapi sudah 1 sampai berapa ayat surat Al-Baqarah. Ingatlah kebahagiaan adalah milik mereka yang mempunyai impian dan punya keberanian untuk berusaha mewujudkannya di kenyataan. Nah, orang-orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa anak-anak meyakini bahwa Allah adalah dengan ajarannya untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Nah, sekarang kalian tentu menjadi semakin tahu bukan? Karena bahwa Allah menurunkan wahyu dan kitabnya itu dengan maksud agar hamba-hambanya menjadi terarah. Sebagaimana mereka juga hidup dalam kedamaian serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang perlu digarisbawahi, bahagia itu tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Itu baru klop dan komplit ya nak ya. Sungguh indah jika pemahaman dan keyakinan ini dapat mendarah daging dan mempengaruhi cara hidup kita. Dan ini anak-anak bisa kita lihat. Untuk itu anak-anak bisa dilihat pada referensi di buku siswa ya. Dan di link YouTube di bawah ini. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk itu ya. Adapun evaluasi di sini bisa dilihat pada layar di sini ya. Nah, klik link di bawah ini untuk mengisi latihan soal. Jadi ada 2 soal latihan dan soal rangkuman. Untuk itu saya tunggu share kalian. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.